Pak Rian, saya ke Pak Arya lebih dahulu ya. Pak Arya, sebelum kita ngomongin soal tagihan listrik, saya mau tanya dulu dong, hashtag tagihan PLN oke saja, itu siapa yang mengkampanyekan, Pak Arya? Izin bagaimana? Saya kurang dengar. Coba dicek aja di sana, di sosial media, siapa yang kampanyekan, baca. Gitu aja. Bukan dari pemerintah ya? Pemerintah, dari pemerintah enggak lah. Enggak ya? Enggak. Oke, saya mau tanya dong, kalau kemudian dari bulan lalu katanya ada masyarakat dijanjikan bahwa tagihan PLN itu kalaupun melonjak hanya gara-gara diambil rata-ratanya, apa yang bisa diterangkan oleh pemerintah untuk kejadian bulan ini? Yang pasti tarif listrik nggak naik. Coba buktikan ke kita kalau ada tarif listrik naik. Kompas bisa nggak buktikan ke kita ada tarif listrik naik? Kalau kemudian warga sampai saya belum selesai. Ya. Oke, tadi Anda soalnya nyebut Kompas, saya merasa berkewajiban untuk memberi respons. Ya, karena yang bicara ada, makanya saya bilang, apakah teman-teman Kompas mendapatkan tarif listrik naik? Lalu? Apakah wartawan Kompas dapat tarif listrik naik? Ada bukti nggak? Kalau bisa buktikan, nah kita bisa tanya sama PLN nanti. Karena sampai hari ini tidak ada namanya tarif listrik naik. Dan bertahun-tahun tidak pernah ada tarif listrik naik. Dan itu sangat gampang sebenarnya ya, sangat gampang. Lihat aja di tagihan meterannya, tarif listriknya naik nggak? Gitu. Tarifnya ya. Karena yang sedang diisukan ini kan tarif listrik naik. Kan ini yang saya lihat ada banyak orang yang memelintir bahwa tarif listrik naik. Seakan-akan nutupi kerugian PLN. Ini kan fitnahnya terlalu gitu. Oke, dan saya berarti teman-teman ini wartawan pun harusnya, teman-teman wartawan pun harusnya, coba cek, Anda kan punya rekening PLN, tarifnya naik nggak? Begini, Pak Arya, upaya kami untuk meng-cross check adalah dengan apa yang kita tampilkan saat ini di layar televisi adalah dengan bertanya kepada Anda, bertanya kepada PLN, tapi juga bertanya kepada masyarakat yang menyampaikan keluhannya, bahkan sampai antre begitu banyak melaporkan soal tagihan mereka. Yang ingin saya tanyakan, apa penjelasan pemerintah soal hal ini? Nah, makanya saya bilang, bedakan dulu tagihan dengan tarif. Tidak ada yang bertanya soal tarif, dari awal saya bertanya soal tagihan. Tarif dulu, karena tadi isu mengatakan bahwa ada usaha PLN menutupi kerugian. Itu kan artinya tarif. Oke, bagian tarif sudah clear. Bagaimana dengan tagihan? Apa penjelasannya? Oke, tagihan. Saya tanya Mbak naik nggak pemakaian listrik di rumah? Sempat naik, betul. Nggak, saya mau nanya. Mbak naik nggak pemakaian? Pemakaian listrik naik nggak di rumah? Karena saya masih harus berkantor tiap hari, ya masih tetap rata-rata. Yang lain bagaimana? Yang keluarga Anda nggak ada yang di rumah tinggal? Saya tinggal sendiri, Pak Arya. Oh ya udah, kau sendiri. Coba tanya yang lain deh. Rata-rata kita semua rumah tangga karena work from home itu banyak sekali yang tinggal di rumah. Oke. Saya saja ya. Anak saya kerja, saya sekolah di rumah. Yang tadinya dia pulang dari sekolah jam 3 sore, ya, jam 3 sore, itu dari pagi sampai malam dia di rumah. AC hidup semua gitu. Maka bagi saya juga wajar kalau pakaian saya naik. Tuh. Wajarkah kalau sampai 200%, Pak Arya? Apa? Kalau sampai 200%? Gini, Mbak. Gini. Saya pakai AC biasanya 1. Tiba-tiba saya pakai AC 4. Naik nggak? 1. Yang kedua, seperti kata PLN, ya, PLN sudah menerangkan bahwa, ya, mereka karena work from home tidak ada yang ke rumah pelanggan. Oke? Nggak ada yang ke rumah pelanggan. Akibatnya dia mengambil rata-rata 3 bulan sebelumnya untuk penagihan PLN. Oke? Nah, ketika mereka datang ke rumah pelanggan, ternyata meterannya di atas dari pemakaian normal rata-rata. Maka yang
kelebihan tersebut dia tagihkan pada saat dia tagihan yang ketika dia sudah melihat manualnya secara manual yang namanya tagihan gitu. Oke. Maka dijumlahkanlah tersebut. Jadi bulan yang kemarin, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, dia tambahkan semua kelebihan tersebut di penagihan bulan Juni. Oke? Nah, makanya kelihatan seperti naik 2%. Padahal ini adalah kelebihan rata-rata bulan 3, bulan 4, bulan 5. Nah, itu satu. Berikutnya adalah kalau ada yang menurun, ternyata tagihannya lebih, maka dikembalikan oleh PLN pada tagihan berikutnya, mengurangi tagihan berikutnya. Gitu loh. Dan sebenarnya nggak susah. Kenapa nggak susah? Anda lihat saja meteran Anda sebelum corona dan setelah saat ini. Jumlahkan aja, kan kita punya tagihan tuh meterannya berapa? Jumlahkan aja berapa meter. Kalikan KWH-nya per KWH-nya. Langsung dapat angkanya. Nggak bisa bohong, PLN nggak bisa bohong. Kalau dia ada yang salah, gampang dikomplain. Sangat gampang dikomplain karena angkanya itu, meteran pelanggan itu bukan di PLN. Meteran pelanggan itu ada di pelanggan. Oke. Saya minta tanggapan. Dan kemudian lagi, Silakan. PLN itu udah memberikan juga kepada masyarakat. Silakan foto meteran Anda WA ke kami. Gitu loh. Gitu Mbak. Soalnya ada komplain-komplain gitu ya. Ya namanya juga punya sekian puluh juta pelanggan pasti punya komplain. Gitu Mbak. Saya minta tanggapan dari Pak Rian dong. Silakan Pak Rian. Wah, saya ini agak takut ini. Pak Arya ini galak sekali. Jangan-jangan saya dimarahin juga nanti kayak Mbak juga ini. Bukan Mbak. Begini Mbak, saya mau meluruskan. Kita meluruskan dulu. Jangan udah terlalu banyak fitnah dibuat kepada pemerintah. Seakan-akan tarif listrik dinaikkan. Itu yang kita marah. Kan nggak boleh. Kalau soal komplain silakan. Tapi tarif itu jangan dibilang bahwa itu dinaikkan. Itu nggak benar. Oke, Pak Rian silakan. Ya, saya sih melihat bahwa sebenarnya ini yang harus banyak bicara PLN harusnya. Karena Pak Arya ini pimpinannya lebih tinggi lagi. Jadi seharusnya nanti kita ada Pak Bob Saril, Pak Rian. Tapi karena Pak Arya cuma bisa satu segmen, jadi kami dulukan nih Pak Arya. Jadi terima kasih Pak Arya. Saya juga salut kepada Pak Arya berkenan untuk menjadi jurubicara ke pemerintah. Nah, kalau saya sendiri sih, saya cerita pengalaman saya. Sebelum saya work from home itu kira-kira saya tagihannya 800.000. Kemudian saya terus terang sering work from home sebelum ini ya. Belakangan saya naik jadi 1,2 juta. Dan tagihan terakhir saya sekarang 6,7 juta. Jadi kalau naik 2%, saya kira keliru. Saya naiknya sampai berapa persen. Tapi ya sudah kan sebagai rakyat ini kan kita terima saja lah. Jadi tunggu, kita percaya. Jadi dari berapa ke berapa Pak Rian? 1,2 jadi 6,9 juta. 1,2 itu kapan? 2 bulan lalu. Bulan lalu ya? Ya, tapi tidak apa-apa kan saya sebagai warga negara yang baik ya kalau saya tadi Pak Arya katakan bahwa PLN itu pasti benar ya sudah kita membayar saja lah gitu karena kadang-kadang di dalam posisi seperti ini ketika kita berbeda pendapat kadang-kadang kan kita mendapat klaim sebagai menyerang pemerintah, anti pemerintah sehingga kadang-kadang publik itu menjadi agak takut begitu. Jadi saya kira komunikasi politiknya nanti perlu ditingkatkan. Tapi kalau saya boleh sampaikan sebenarnya ini adalah waktunya juga bagi PLN meskipun dirutnya baru ya, direksi baru, tapi bukan berarti untuk tetap melihat apa yang terjadi secara nyata karena terus terang kalau saya melihat secara profil saja ya, jadi yang namanya PLN ini keragaannya itu tahun lalu itu kerugiannya itu 22 triliun, tetapi minta subsidi dan kompensasi sampai 70 sekian triliun, sehingga keuntungan PLN 44 triliun. Jadi menurut hemat saya listrik ini kan hajat hidup orang banyak. Jadi kenapa PLN berkenan aja lah kita bilang. Karena supaya kalau dibilang mau itu kan nanti kita menyinggung. Kenapa PLN berkenan minta atau mencapai untung sampai 44 triliun. Di dalam kondisi susah. Kenapa yang namanya kompensasi dan yang namanya itu agak ditekan juga sehingga nanti terjadi namanya sharing. Kedua, kalau toh yang terjadi namanya adalah masyarakat tumpahkan terlalu tinggi. Jadi apabila terjadi seperti itu, maka PLN kan punya tim komunikasi ke masyarakat. Jadi tidak boleh masyarakat meledak dulu, bukan masyarakat meledak ya. Tapi jangan sampai isunya meledak, di tangan di bawah. Jadi yang penting adalah komunikasi korporasi. Nah sekarang yang terjadi adalah komunikasi politik. Sayang, padahal banyak baik-baik saja gitu kan Pak ya.
Pak Arya silakan. Ya, gini. Tadi kan saya katakan, kalau nanti berlebih tagihannya, ya, karena dia memang rata-rata tadi itu, kalau berlebih tagihannya, itu kan nanti dikompensasikan pada tagihan berikutnya, mengurangi tagihan berikutnya. Karena gini, Mas, itu meteran itu kan nggak bisa bohong. Meterannya nggak bisa bohong. Meteran sebelum corona dan setelah corona dikurangi aja, dikali KWH-nya dikali rupiah KWH-nya, harga KWH-nya. Kan nggak bisa bohong itu. Dikunci kok. Kan teman Bapak tadi kan punya tagihan kan waktu sebelum corona. Coba lihat lagi meteran yang sekarang. Dikurangi aja. Benar nggak total tersebut itu melebihi dari tagihannya PLN? Kalau lebih, Bapak aja ngomong langsung ke PLN, nanti pasti PLN tuh pasti mengkompensasikannya, Pak. Ya. Karena gini, karena apa? Kayak seperti kemarin, ada bengkel mengatakan dia ditagih 20 juta. Ternyata bocor listriknya. Akhirnya dia memang benar loh, yang bocor. Jadi tempat mencuat, jadi melebar kemana-mana, dipelintir kemana-mana, ternyata bocor memang listrik dia gitu. Nah ini yang saya bilang bahwa karena ini hitungannya meterannya jelas, makanya ini bukan PLN benar Pak ya, tapi artinya bapak-bapak, ibu-ibu semua pasti dapat angkanya gitu. Nggak mungkin bisa bohong nih. Oke, Pak Rian tanggapannya? Ini saran saya. Jadi terima kasih Pak Arya. Tapi kalau boleh ya teman-teman semuanya di pemerintahan kalau berkomunikasi dengan publik itu lebih rileks, lebih seperti juru bicara itu loh COVID itu. Jadi tidak usah terlalu tinggi tensinya sehingga kita merasa lebih dingin lagi. Kedua, mungkin yang jadi isu adalah bagaimana teman-teman, jangan Pak Arya kasihan nih kalau banyak dicecar. Jadi menurut saya bagus ada PLN juga. PLN sekarang mempunyai program namanya sosialisasi kah atau komunikasi kepeliaran lah. Saya kira itu bisa dilakukan. Yang masalah adalah gini, jangan sampai ini menjadi isu yang bisa dipelintir. Tadi Pak Arya betul, Pak Arya mengatakan ini dipelintir. Kenapa? Karena sejak awal nggak bisa diselesaikan. Jadi hemat saya, begitu isu meledak pada hari pertama, hari kedua dikerjakan. Ini sampai seminggu jadi meledak seperti ini kan. Ini yang menurut saya tantangan bagi Dirut PLN yang baru bahwa ngurus BUMN itu tidak cukup dengan cara-cara korporasi, tapi cara-cara lebih dari itu. Karena kita lihat ya, kalau kita lihat yang namanya listrik, itu kalau dalam pasal 3 UUD 45 itu namanya adalah hajat hidup orang banyak. Ya. Dan itulah kasih negara. Dengan demikian tugas PLN adalah menggantikan pekerjaan Pak Arya kementerian ini. Kalau kementerian kerjanya banyak sekali. Dan mudah-mudahan ke depan lebih bisa dikerjakan strategi komunikasi korporasinya. Karena masuk ke kebijakan bisnis korporasi nanti gitu. Pak Arya, kalau dari sisi kinerja dan komunikasinya PLN menurut Anda seperti apa? Gini, itu yang kita evaluasi juga, kan gitu ya. Karena ada gini, kalau kami lihat sebenarnya gitu ya, mereka sudah banyak sekali mengeluarkan informasi kepada pelanggan bahwa Anda bisa memfoto dan mengirim WA kepada PLN, tagihan Anda atau meteran Anda, sehingga bisa dapat meteran yang sebenarnya. Itu PLN kasih ruang itu sebenarnya. Memang mungkin belum kencang, satu. Yang kedua, bisa juga. Kadang-kadang kan kita kan pelanggan nih, kalau belum kena waktunya, kadang-kadang kita nggak peduli tuh sama informasi-informasi dari operator-operator. Kita biasalah, saya juga, internet ada yang saya langganan. Ketika tagihan datang, baru saya agak, kok segini gitu. Tapi pada saat prosesnya, ternyata mereka pernah mengkomunikasikan. Tapi sayangnya kita nggak aware gitu. Pelanggan ini nggak aware juga gitu. Jadi memang ini kedua belah pihak lah. Artinya PLN yang harus makin kencang itu ya informasinya. Sisi lain bahwa ini juga pelanggan juga harus mulai kita lihat informasi-informasi yang oleh PLN. Karena ini sangat banyak sih informasi dikasih pelanggan, tapi kita memang nggak aware. Saya juga kadang-kadang ya kita jujur lah. Kadang-kadang tagihan datang baru kita ribut. Boleh saya Sebelum datang tagihan kita nggak ribut gitu. Biasa boleh ya. saya berikan masukan? Santai. Boleh saya berikan masukan Pak Arya? Ya. Pak Arya? Sebentar. Kalau boleh saya kasih masukan. Gini, Silakan. masukan saya itu justru saya mau mengambil prinsip Pak Presiden Jokowi. Ingat Pak Jokowi mengatakan bahwa komunikasi itu bukan masalah sen, tapi receive. Jadi menurut saya PLN sudah berkomunikasi, tapi kata Pak Jokowi masih levelnya sen. Harus receive juga, bahkan harus perceive. Jadi kalau gitu saran saya, kita nggak usah jauh-jauh. Perhatikan cara bekerja Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan komunikasi dikatakan sen.
Tapi bagaimana agar risif itu dimakan dengan baik. Jadi kalau boleh, mohon berkenan deh, jangan dimarahi masyarakatnya dulu. Karena apa? Masyarakat tetap bayar berapapun juga. Jadi kalau boleh kita ingatkan PLN. Pak Jokowi itu bilang loh, bukan cuma sen loh, risif dulu. Jadi kedua, ini masyarakat lagi ada masalah. Jadi menurut saya sih, jangan dimarahi dia masyarakat. Sama-sama kita sekarang gini. Masyarakat gini, Pak. Sebentar. Pak Rian silakan selesaikan dulu. Jadi menurut saya begini. Enggak, Jangan karena variannya mengambil cara komunikasi kita jadi serba salah gitu ya. Kita harus jujur gitu. Varian juga harus jujur gitu ya. Bahwa komunikasi PLN ke pelanggan itu dilakukan perorangan, Pak. Mereka setiap ada komplain, satu persatu mereka komunikasikan. Enggak, saya katakan saya enggak, Pak. Saya katakan tidak. Saya pengalaman saya tidak, Pak. This is true story, Pak. Sekarang, Bentar, Pak. Saya katakan, karena gini, Bapak karena Bapak beberapa masalah itu saya katakan itu not true. Tidak mudah sekarang komunikasi dengan PLN loh, Pak. Lewat telepon nggak mudah, Pak. Jadi saya kira menurut saya, sudahlah. Kita menyatakan bahwa kita punya problem. PLN punya problem, masyarakat punya problem, bagaimana solusinya? Nggak boleh saling menyalahkan. Kayak Bapak nggak boleh, Pak. Sama-sama baik harusnya kita, Pak. Kok Pak Jokowi aja kalau nyari komunikasi sama-sama rasa gitu, Pak. Pak, kita diskusi, Pak. Pak, kita diskusi, Pak. Kita diskusi, jangan ini Bapak main gaya seperti ini. Kita diskusi saja. Yang saya tadi tegaskan ribut adalah masalah isu bahwa tarif dinaikkan. Saya setuju. Itu yang Nggak boleh memang, nggak boleh. Itu yang nggak benar. Betul. Itu makanya. Kalau Bapak lihat di sosial media, Pak, yang ribut-ribut tokoh-tokoh politik dan sebagainya, itu yang diangkat adalah tarifnya. Dikatakan negara merampoklah dengan tarif itu, menaikkan tarif. Betul. Enggak. Makanya kita luruskan dulu, Pak. Kalau ke pelanggan, Pak, saya sepakat bahwa PLN harus lebih aktif. Setuju, Pak. Harus lebih aktif. Saya Setuju. Untuk masyarakat, PLN harus lebih aktif. Setuju. Oke. Yang di problem adalah ada yang saya sebenarnya adalah yang problem adalah ketika mengatakan bahwa tarif listrik naik. Tadi saya keras karena ada tadi itu bahwa ini adalah usaha menutupi kerugian PLN. Buat kita jadi begini caranya, nggak begini cara. Sampai saya tanya, pas melakukan investigasi terhadap listrik, nah karena itu jadi soal tagihan, Pak. Oke, Pak Arya, kami sudah menangkap dari awal Anda sudah menyatakan bahwa memang sudah membantah, sudah meyakinkan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik, begitu ya. Nah, sekarang tapi yang jelas untuk tadi kasusnya Pak Rian ada peningkatan sampai dengan berkali-kali lipat, tidak hanya 200%. Dari Kementerian BUMN, apa yang akan dilakukan? Bagaimana cara kemudian memastikan PLN ini bekerja secara baik, secara tepat, transparan, tapi juga mampu menerangkan apa yang terjadi kepada masyarakat? Gini, kami sebenarnya ini dilema. Ada langkah lebih cepat bisa dilakukan. Apa itu? Digitalisasi. Artinya kita bisa bikin yang namanya aplikasi, masyarakat bisa langsung mengetahui metranya, PLN bisa langsung mengetahui metranya, langsung terbuka. Tapi ada problem besar di sana. Apa? Yaitu nanti akan banyak sekali tenaga kerja yang orang mencatat meteran itu bisa hilang pekerjaan gitu. Nah, ini yang membuat kita menggabungkan antara manual dengan digitalisasi. Oke, intinya pemerintah meminta masyarakat turut berpartisipasi aktif gitu ya? Iya, enggak, gini. Dari kita PLN kami tetap mengejar PLN supaya pelayanannya harus, service levelnya harus tinggi. Dan harus sangat bagus ke masyarakat. Gitu ya. Terlepas dari masyarakatnya mau kasih mau berikan informasi atau enggak pun kepada PLN, wajib PLN itu untuk melayani pelanggannya. Itu udah kewajiban. Itu sangat kewajiban. Itu sangat kewajiban. Oke. Bagus. Nah, jadi tapi kita adalah bagaimana caranya supaya soal tadi ada yang seperti tadi Bapak tadi lah ya. Itu saya bilang apa? Silakan. Langsung PLN harus langsung tanggapi. Sama seperti ketika kemarin ada isu ada satu orang bengkel las yang mengatakan saya baru 20 juta ini. Langsung PLN datang ke sana.
ketika dicek ternyata ada yang bocor. Oke. Gitu ya. Baik. Nah ini yang kalau itu, makanya saya bilang setiap ada komplain, PLN itu wajib untuk mengejar pelanggan. Itu wajib. Itu kan Oke. service level. Oke, nanti Kalau kita kami akan sih, bahas. kajian kita lebih kepada masalah kritis tadi, masalah tarif dan sebagainya aja tadi. Gitu aja, Mbak. Oke, nanti kita akan bahas dengan Pak Bob Saril, Direktur Niaga Ya. dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN. Pak Arya Sinulinga, kami ucapkan terima kasih. Kami tahu Anda harus beranjak untuk meninggalkan Sapa Indonesia Malam lebih dulu. Pak Rian, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Anda juga tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.